Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nopal Hermawan. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan mempresentasikan atau membahas tentang observasi yang telah saya lakukan kemarin ke UMKM fotokopi dan percetakan Rofik. Baik, kami dari kelompok 7, kami beranggotakan yang pertama saya sendiri Muhammad Nopal Hermawan, dan yang kedua ada Khairul Rizky. Kebetulan dia tidak dapat berkontribusi dengan baik di kelompok ini. Baik, langsung saja ke profil perusahaannya. Fotokopi dan percetakan Rofik adalah sebuah unit usaha yang bergerak di bidang jasa fotokopi, jasa percetakan, dan jasa jilid buku yang didirikan pada tahun 2014. Fotokopi dan percetakan Rofik ini beralamat di Jalan HS Ronggowaluyo, Puserjaya, Teluk Jambe Timur, Karawang. Sebagai perusahaan yang sudah berpengalaman di bidang jasa fotokopi, jasa percetakan, dan jasa jilid. Jasa percetakan dan jasa jilid buku untuk kebutuhan kantor, sekolah, maupun instansi lainnya. Nah, fotokopi dan percetakan Rofik ini mempunyai visi dan misi. Visinya yaitu menjadi perusahaan percetakan profesional, berkarakter, inovatif, dan produktif yang dapat menghasilkan sesuatu nilai tambah baru yang dapat memberi manfaat serta mampu membuka lapangan pekerjaan yang menguntungkan. Sedangkan misinya di sini yang pertama membangun usaha percetakan yang mampu memberikan pelayanan dan kepuasan untuk pelanggan. Yang kedua, menciptakan sebuah inovasi untuk terciptanya nilai tambah di dalam sebuah produk yang dapat menguntungkan dan menciptakan peluang usaha baru. Yang ketiga, menghadirkan lapangan pekerjaan dengan situasi kerja yang produktif. Nah, di sini ada sedikit percakapan atau ada percakapan antara saya sendiri pribadi dengan pemilik usaha fotokopi Rofik tersebut. Nah, usaha fotokopi Rofik ini didirikan pada tahun 2014 dan pertama kali dibuka di Bypass. Jadi di Jalan HS Ronggowaluyo itu dia baru, karena sebelumnya itu dia buka di Bypass. Karena mungkin lokasi yang kurang strategis atau seperti apa, jadi dia memilih pindah ke Jalan HS Ronggowaluyo atau tepatnya di depan kampus Universitas Buana Perjuangan Karawang. Nah, yang menjadi alasan Bapak Rofik ini menekuni usaha fotokopi karena dia melihat suatu peluang usaha fotokopi ini sangat bagus. Apalagi dia juga melihat yang namanya tuh lokasi yang strategis dekat dengan kampus. Nah, untuk modal sendiri Bapak Rofik ini menekuni usaha yaitu usaha orang tuanya. Jadi Bapak Rofik ini hanya meneruskan usaha dari orang tuanya. Dan dalam menjalankan usaha, Bapak Rofik ini sangat membutuhkan karyawan. Dan dia hanya membutuhkan satu orang karyawan saja. Nah, dalam memotivasi karyawan, Bapak Rofik ini memperlakukan karyawannya seperti teman, saudara, memperlakukannya dengan baik dan tidak membeda-bedakan antara dirinya pribadi dan yang lainnya. Jadi Bapak Rofik ini adalah seorang yang hebat. Dia bisa memperlakukan karyawannya seperti layaknya seorang saudara maupun seorang teman. Dan untuk pemasarannya, Bapak Rofik sendiri tidak melakukan pemasaran baik secara online ataupun media lainnya. Hanya Bapak Rofik melakukan pemasaran dengan memasang banner atau spanduk di depan usahanya. Nah, ini suatu keputusan yang Bapak Rofik ambil untuk tidak
melakukan pemasaran melalui media online lainnya, hanya dengan melakukan pemasaran, membuat atau memasang banner di depan tokonya. Nah, tantangannya apa saja yang dilakukan selama dalam menjalankan usaha fotokopi ini? Nah, Bapak Ropik dalam menghadapi tantangan atau menurut dia tantangan terberatnya yaitu pada zaman pandemi kemarin, pandemi COVID-19 kemarin, di mana para instansi pendidikan baik kampus maupun sekolah lainnya melaksanakan pembelajarannya melalui daring, sehingga omset dari usaha fotokopi Bapak Rofik ini sedikit menurun. Nah, yang terakhir, Bapak Rofik ini pernah mengalami kerugian, karena pada dasarnya setiap usaha pasti pernah mengalami kerugian. Nah, bagaimana kita sebagai pemilik usaha ini meminimalisir kerugian tersebut? Kita harus melihat yang namanya tuh ancaman dari usaha yang kita jalani itu ancamannya apa. Yang kedua juga kita harus bisa melihat peluang. Peluang ke depannya itu seperti apa untuk mencegah atau meminimalisir suatu kerugian. Nah, yang dilakukan Bapak Ropik, keputusan yang dilakukan Bapak Ropik agar pelanggan yang merasa puas ketika berbelanja atau membeli di fotokopi atau percetakan ini, yaitu dengan menerapkan harga yang tidak terlalu tinggi atau lebih istilahnya di bawah harga pasar dan mengutamakan kualitas yang terbaik serta kami selalu ramah. Dia selalu menetapkan keramahan, sopan kepada konsumen atau customer-nya. Nah, ini adalah satu dokumentasi saya dengan Bapak Rofik. Nah, ini untuk link di sini saya udah cantumkan link YouTube tentang percakapan saya dengan Bapak Rofik. Ini link YouTube-nya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.